Suasana gembira terus berlangsung di salah satu perguruan tinggi yang ada di tengah-tengah kota Jakarta. Di sana-sini terdengar riuh suara-suara yang memberikan semangat kepada para sahabatnya yang tengah berlomba menjaga kehormatan kampus masing-masing. Tetapi sayang, suasana riuh itu hanya berlangsung beberapa jam saja. Betapa tidak, perlahan tetapi pasti udara yang semula cerah sontak berubah gelap, pekat, kental. Desahan panjang karena menahan beban dan yang semakin padat pun terdengar di sana-sini. Semua tak ada yang menyangka sekali lagi, walau musim kemarau, tetapi hujan kadang masih juga turun. Di tengah-tengah itu, di sudut gedung sekretariat panitia, tampak sesosok tubuh lelaki kurus berambut gondrong duduk dengan tenang dan sesekali menghembuskan asap rokoknya ke atas. Semua teman atau yang mengenalnya, tak ada seorang pun yang mau mengganggunya. Semua sadar, jika keadaan sudah seperti itu, maka walau tidak diminta, Era akan selalu datang untuk menolong para sahabatnya. Tanpa ada yang menyadari, seiring dengan rokok yang dihisapnya mulai habis, maka langit pun kembali cerah seperti sedia kala. Kembali keriuhan pun terjadi. Toa demikian sapaan akrab dari salah seorang senior segera mendatangi Era sambil menyalami berkata, "Makasih bro, padahal tadi gua udah ketar-ketir banget." "Sama-sama," jawab Era sambil tersenyum. "Oke, gua tinggal dulu. Kalau kopinya mau tambah, minta aja sama anak-anak," kata Toa sambil berlalu. Era hanya mengangguk dan tak lama kemudian datang Ate sambil menyalami. "Makin manjur aja tuh ilmu. Sialan lu." Yang gua nggak nyangka dari mantra kawi diterjemahkan, kemanjurannya nggak hilang, kata Ate setengah menggerutu. "Kalau boleh, gua juga pengen belajar," embuhnya. "Boleh, tapi ingat, kita cuma bisa menahan hujan, bukan mengalihkan. Jadi hati, pikiran, dan tindakan kita harus lurus, searah semua kepadanya. Karena sebenarnya manusia nggak punya kekuatan apapun," papar Era. "Siap bos," jawab Ate sambil memberikan sebuah buku kepada Era yang langsung menuliskan. Mantra penahan hujan. Mega belok ke barat, asap ke utara, hujan ke timur, tunduk lalu ke selatan. Kakek Tumenggung tegak di tengah panggung, diseret menepi ke utara, timur, selatan, barat. La haula wala quwata illa billah. 2 tahun lalu Era hanya dikenal sebagai sosok yang ringan tangan. Walau bukan kegiatan organisasi atau fakultasnya, tetapi walau tanpa diminta, ia selalu membantu. Itulah yang membuat kenapa sosok yang bertubuh kecil dan memiliki wajah oriental ini banyak memiliki sahabat. Sebagai sosok yang dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa saja di Palembang, tetapi Era benar-benar sosok yang mampu menyatu dengan lingkungan tempat ia berada. Oleh sebab itu, hampir semua orang tahu Era adalah sosok yang memiliki banyak sahabat, baik di kampus ataupun di luar kampus. Agaknya sikap inilah yang membuat kenapa ia memiliki kelebihan untuk menahan hujan yang diwariskan dari seorang kakek yang mukim di lereng Gunung Semeru. Kala itu, rombongan kecil yang dipimpin oleh Era tengah mendaki Gunung Semeru, tetapi apa daya, berbagai rencana yang telah disusun di bawah sana ternyata terpaksa harus berubah. Langit mendadak gelap, petir pun berloncatan sambung menyambung. Di tengah-tengah kegalauan itu, tampak seorang kakek berjalan sambil membawa seikat kayu bakar. Jalan yang menanjak, tubuh yang renta ditambah dengan beban yang dibawanya cukup berat. Sontak Era pun mendekati dan berkata,
"Kakek sini, saya bantu." "Tidak perlu, saya masih kuat." Demikian ujar si kakek. Era hanya tersenyum dan segera mengambil ikatan kayu bakar tersebut. Kini mereka berjalan menuju ke rumah sang kakek. Walau cukup lama mereka berjalan, tetapi hujan tak juga turun. Era pun mulai bertanya-tanya dalam hati. Kenapa sejak tadi sang kakek selalu menghembuskan asap rokoknya ke udara? Singkat kata, setelah mengantarkan sang kakek sampai di rumahnya, dan mereka juga mendapatkan minuman panas serta dapat beristirahat bareng sejenak. Ketika akan mohon diri, Dini yang keluar terlebih dahulu langsung berteriak-riak, "Alhamdulillah, langitnya cerah." Semua langsung berlarian keluar, tak kecuali Era, dan tak lama kemudian mereka pun memohon diri melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Semeru. Agaknya Era memang berjodoh dengan mewarisi ilmu sang kakek. Belum sampai sebulan, ia berada di Jakarta, 3 orang temannya mengajaknya untuk kembali mendaki Gunung Semeru. Dan pada kesempatan ini, Era sengaja hendak bertandang barang sejenak ke rumah sang kakek. Ia sengaja membawa gula, kopi, dan beberapa bungkus rokok sebagai buah tangan bagi sang kakek. Dan benar, setibanya di sana, sang kakek pun menyambutnya dengan teramat gembira. Era benar-benar dianggap sebagai anaknya sendiri yang sudah puluhan tahun dirindukan. Ya, kakek Yudo adalah pasangan yang belum pernah dikaruniai keturunan. Setelah sejenak basa-basi, kakek Yudo pun meminta Era dan ketiga temannya untuk menginap barang semalam di rumahnya. Tak ada yang bisa menolak, maklum kala itu hujan juga sedang turun, dan dengan lebatnya seolah dilumpuhkan dari langit. Ketika ketiga temannya sudah bermimpi indah, kakek Yudo pun mendatangi Era sambil mengangsurkan sesuatu dan berkata, "Terima amalan ini, mudah-mudahan bermanfaat." Era menerima dan langsung membaca tulisan di kertas lusuh itu. Tak terbaca, maklum, semuanya tertulis dengan aksara Jawa. Dengan perlahan-lahan, penuh kesabaran, kakek Yudo pun menjelaskan larik demi larik mantra yang sejak zaman dahulu digunakan untuk menahan datangnya hujan. Pada saat itulah Era pun mencatat sebagai kata yang meluncur dari mulut kakek. Setelah mencoret beberapa kali, akhirnya Era pun berkata, "Kakek, boleh tidak kalau saya baca dalam bahasa Indonesia?" "Boleh saja, yang perlu kamu yakin, karena mantra itu adalah hanya merupakan penguat hati dan pikiran," sahut sang kakek dengan senyum. Sebenarnya, apapun yang diminta oleh manusia pasti dikabulkan oleh Gusti Allah, asalkan memintanya dengan merendah, penuh keyakinan, kalau bisa disertai dengan prihatin. Laku prihatin? Ya, bisa dengan puasa, yang jelas mengurangi segala sesuatu yang selama ini telah menjadi ikatan dalam kehidupan manusia. Contohnya makan, minum, rokok, dan tidur. Bayangkan, biasa makan 3 kali sehari, harus cuma sekali, sudah itu tidak merokok selama sebulan, atau tidur secukupnya. Ada yang menyatakan sebagai penyiksaan diri, itu terserah saja, padahal tujuannya agar yang melakukan bisa merasakan betapa sulitnya menjadi kehidupan ini. Dengan begitu, maka mereka tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Sang Maha Hidup. Malam itu akhirnya Era sengaja memutuskan untuk mengurangi tidur agar bisa menggali keterangan yang lebih dalam tentang hak dan kewajiban manusia di dunia ini. Era menyimak seluruh keterangan dari kakek Yudo dengan mengangguk, tanda mengerti, dan sesekali menggeleng-geleng kepala karena kagum. Betapa tidak, ia benar-benar tak pernah menyangka kakek Yudo yang mukim di lereng Gunung Semeru memiliki pandangan yang begitu dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Esoknya ketiganya pun mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Inilah perjalanan panjang berkesan buat Era.